Bayangin ini, kamu lagi di tongkrongan, semua orang ketawa, ngobrol, rame, dan cuma kamu aja yang duduk sambil senyum. Kepalamu rame, tapi suaramu pelan banget. Atau sebaliknya, kamu si paling ramai di tongkrongan, tapi pas pulang ke kamar, sepi banget. Dan di momen itu, kamu mikir, kenapa ya ramai gak selalu bikin bahagia, dan sepi gak selalu bikin kita merasa kesepian. Nah, hari ini kita bakal bahas fenomena yang sering banget terjadi atau jadi perdebatan nih buat kita para anak muda. Itu extrovert versus introvert. Bukan sekedar kepribadian sebenarnya, tapi tentang bagaimana dunia memperlakukan dua cara hidup ini. Dan siapa yang sebenarnya lebih berdamai dengan dirinya sendiri. Halo guys, welcome back to Jurnal Kato, berbagi inspirasi. Kali ini ketemu lagi dengan aku Farin yang bakal nemenin kalian semua ngobrol tentang berita-berita yang lagi panas ataupun yang lagi pas nih sama kita para anak muda. Sebelum itu teman-teman semua harus lebih mendalami diri, karena di episode kali ini aku bakal membuat teman-teman merasa relate banget sama kehidupannya masing-masing. Gini, coba teman-teman perhatiin, dunia hari ini kayak diciptakan buat ekstrovert gak sih? Kampus, kantor, media sosial, semuanya menghargai orang-orang yang berani bicara, sering muncul, dan aktif di mana-mana. Kata aktif sering dianggap sebagai sinonim dari berprestasi. Padahal, menurut penelitian dari Susan Cain dalam bukunya Quit tahun 2012, dunia modern memang cenderung memuja para culture of personality, di mana keberanian tampil dianggap lebih penting daripada kedalaman berpikir. Nah, di survei dari Global oleh YouGov pada tahun 2023, 65% anak muda suka merasa tekanan sosial untuk terlihat outgoing, membuat mereka berpura-pura jadi orang lain di ruang publik. Mereka mulai melupakan dirinya sendiri. Fenomena ini muncul di media sosial, juga sering muncul kayak gini nih. Semakin sering muncul, semakin kita dianggap eksis. Tapi, apakah eksis berarti bahagia? Bisa jadi tidak. Ekstrovert sering kehabisan energi karena terus-menerus mereka diharuskan tampil. Sementara introvert sering kelelahan karena diharuskan berubah, dan dua-duanya sama capek karena standar sosial. Nah, banyak banget anak muda yang introvert tumbuh dengan kalimat yang sama. Kamu harus lebih tampil berani, kamu tuh terlalu pendiam, coba dong aktif dikit. Kalimat yang tampak sederhana, tapi lama-lama bikin banyak anak muda merasa bersalah. Seolah-olah menyukai kesunyian adalah kesalahan. Padahal bahwa introvert memiliki tingkat regulasi emosi lebih stabil dalam jangka panjang karena mereka cenderung merefleksi diri lebih dalam. Tapi masalahnya bukan ada di dalam diri mereka, masalahnya di dunia yang selalu meminta mereka untuk berteriak lebih keras. Coba deh teman-teman semua lihat ke media sosial. Algoritma lebih mendukung konten yang ekspresif, reaktif, cepat, dan keras. Itu bukan dunia ideal buat orang yang berpikir sebelum bicara. Maka banyak introvert akhirnya bikin ruang yang aman buat dirinya sendiri, seperti menulis jurnal, bikin karya, atau sekedar menonton diam-diam. Bukan karena takut, bukan karena juga takut tampil bicara, tapi karena di situ
mereka semua para introvert bisa bernafas. Jadi, sekarang kita bakal bahas dari sisi yang lain. Kita sering ngira orang-orang yang ekstrovert itu hidupnya selalu bahagia karena suara mereka paling keras. Tapi ternyata gak selalu begitu. Dalam riset dari Frontiers in Psychology itu disebutkan, walau ekstrovert memiliki tingkat kebahagiaan sesaat yang lebih tinggi, mereka juga lebih rentan terhadap loneliness paradox, yaitu kesepian yang datang justru di tengah keramaian. Kenapa sih ekstrovert bisa ngerasa begitu? Karena semakin banyak mereka berinteraksi, semakin besar pula ekspektasi sosial untuk selalu menyenangkan. Padahal gak ada manusia yang bisa terus jadi pusat perhatian tanpa kehilangan energi. Bukan hanya untuk menyendiri dari dunia, tetapi terkadang kita semua butuh berhenti dan memahami diri sendiri. Bukan untuk menyendiri sih sebenarnya, cuma ekstrovert itu juga butuh ruang sunyi untuk menemukan dirinya sendiri di tengah dunia yang terkadang terlalu bising untuk mereka. Kita sering-sering nih bertanya, lebih enak jadi introvert atau jadi ekstrovert? Tapi mungkin ini adalah salah satu pertanyaan yang paling salah. Yang seharusnya kita tanya adalah, apakah kita hidup dengan cara yang selaras dengan energi kita sendiri? Orang paling puas dengan hidupnya bukannya ekstrovert atau introvert, tetapi yang punya kemampuan self-awareness dan adaptability. Artinya, kebahagiaan datang bukan dari siapa kamu, tapi dari bagaimana kamu mengenali dan merawat diri kamu sendiri. Kamu bisa jadi ekstrovert yang butuh waktu sendiri, atau jadi introvert yang kadang ingin tampil. Dan dua-duanya sah-sah aja. Kita gak harus memilih, karena mungkin di dalam setiap diri ekstrovert ada bagian yang ingin diam. Dan di dalam setiap diri introvert ada bagian yang ingin didengar. Ekstrovert bukan lebih baik, dan introvert juga bukan lebih baik dan dalam. Itu cuma dua cara yang berbeda untuk bertahan di dunia yang sama. Jadi, sebelum kamu ngebanggain diri kamu atau ngebandingin diri kamu dengan orang lain, tanya dulu, energi gue lagi cukup nggak ya buat hari ini? Gue butuh ramai atau butuh diam? Kamu harus paham gimana diri kamu sendiri. Karena bahagia itu bukan tentang suara siapa yang paling keras, tapi tentang siapa yang paling jujur sama dirinya sendiri. Nah, pahami diri kamu. Kamu hari ini punya energi nggak ya buat berbicara lebih keras? Atau hari ini kamu butuh ruang diam? Atau kamu lagi butuh tempat di mana kamu bisa memahami diri kamu sendiri? Nah, episode ini aku mengajak kamu semua buat bisa memahami diri sendiri dengan cara yang berbeda. Kita nggak harus terlihat sempurna di hadapan orang lain. Jadi, buat begitu, share ya episode kali ini ke seluruh teman tongkrongan kamu. Biar gak ada lagi yang tiba-tiba nanya, lo ekstrovert atau introvert? Atau bilang gini, lo kok pendiam banget sih? Nah, kalau gitu kamu harus selalu ngikutin semua episode yang ada di Jurnal Kato. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya dengan berita-berita yang pastinya akan relate banget sama kita para anak muda. Sampai jumpa lagi di Jurnal Kato. Kato berbagi inspirasi. Terima kasih. See you.